Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, gimana hari ini? Masih puasa ya? Oke, teman-teman, pada pertemuan keenam untuk metode numerik di prodi Teknik Informatika itu masuk ke dalam persamaan nonlinear dengan metode regularisasi. Kalau yang di pertemuan sebelumnya, pertemuan 5 kita metode tertutup dengan metode biseksi. Nah, ini masih metode tertutup tapi dengan menggunakan metode regularisasi. Nanti caranya kurang lebih sama dengan metode biseksi, cuma nanti yang membedakan adalah mencari nilai C-nya. Oke, saya buka dulu untuk materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi metode regularisasi. Oke, metode regularisasi atau metode tertutup itu merupakan metode yang mana dia memiliki kecepatan konvergensi yang lebih cepat dibandingkan dengan metode biseksi. Maksudnya bagaimana Bu konvergensi? Konvergensi itu artinya adalah dia mendekati nilai yang sebenarnya. Jadi dia lebih cepat mendekati nilai sebenarnya dibandingkan dengan metode sebelumnya, yaitu metode biseksi. Nah, kemudian di sini, mengapa kok bisa metode regularisasi itu dia kecepatan konvergensinya lebih cepat? Karena dia tidak hanya melibatkan selang A, B saja, tapi juga melibatkan fungsi A dan fungsi B. Nah, ini kan untuk persamaan nonlinear ini ya, yang garis melengkung, kemudian didekati oleh metode regularisasi. Ini ada fungsi A, ini ada titik C-nya, ini ada fungsi B-nya. Nah, kita mencari C-nya itu berarti didapatkan dari A min FA kali B min A min FB min FA. Nah, di sini kalau di rumus yang kita gunakan C-nya patokannya yang ini ya. Jadi B min FB, B min A, FB min FA. Kalau yang di metode biseksi kemarin C-nya apa teman-teman? Masih ingat nggak? Kemarin di metode biseksi itu C-nya kan karena sesuai dengan namanya ya, section B, berarti membagi dua, berarti kan C itu berarti adalah selang A plus B dibagi dua, begini kan. Nah, tapi untuk yang regularisasi, dia lebih cepat, artinya lebih cepat, dia lebih baik dibandingkan metode biseksi itu karena dia melibatkan fungsi B dan fungsi A, tidak hanya selang saja, sehingga nanti dia lebih cepat mencapai konvergensinya. Nah, ini ada soal, seperti biasa ya nanti kita kerjakan di Excel. Jadi di sini temukan akar dari fungsi X, pangkat X sama dengan min 5X kuadrat di dalam selang 0, 1 dan errornya 0,00001 atau sama dengan 10 pangkat min 6. Nah, ini diketahui soal, maka di sini selangnya A adalah 1, 0, kemudian B adalah 1. Nah, baik, ini kita langsung ke Excel aja. Nah, sudah terlihat ya teman-teman. Ini adalah hitungan Excel. Jadi, pertama-tama teman-teman yang harus dilakukan adalah teman-teman membuat tabel seperti ini dulu. Sama seperti saat mengerjakan metode biseksi ya. Jadi ada tabel R, iterasi, ini kemudian A itu adalah selangnya. Tadi diketahui selangnya adalah 0A, kemudian B adalah 1. Dimasukkan. Kemudian fungsi A, fungsi B, terus kemudian C, fungsi C, F kali C, kemudian selang baru dan lebar selang. Nah, selang baru dan lebar selang ditentukan dari rumus yang ini. Kalau lebih besar dari 0, maka masuknya CB. Kalau lebih kecil dari 0, masuknya AC. Oke, di sini saya masukkan A-nya 0, B-nya 1 ya. Kemudian FA-nya, fungsi A-nya, itu ini. Dari fungsi ini, pangkat X minima X kuadrat. T ini sama dengan eksponen X-nya karena A, maka kita ganti A, dikurangi 5 dikali eksponen A ini. Hmm, oke.
Nah, ini kemudian dipangkatkan 2. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal enter. Nah, hasilnya 1. Kemudian FB juga sama, cuma nanti yang B itu berarti kan nanti harus bersama-sama dengan yang B ini. Nah, ini eksponen B. Nah, dikurangi 5 dikali B ini pangkat 2. Nah, ini FA, FB sudah ketemu, baru C-nya kita pakai rumus yang ini ya. Karena kan C bisa dihitung kalau FA dan FB-nya sudah diketahui. Maka ini sama dengan B dikurangi dalam kurung FB-nya ini. Nah, FB kemudian dikali B min A, B kurangi A. Jangan lupa ditutup kurungnya. Nah, kemudian dibagi dengan FB, F, FB ini ya. Kalau nggak kelihatan seperti ini, ketik aja. Takutnya nanti salah. Ini berarti kan FB itu posisinya di F4 ya teman-teman. F4 gini. Kemudian di FB dikurangi F. Eh, sorry. Error. Nah ini ya. Kalau misalnya persamaan yang panjang, kerjakan yang di sini saja. Memasukkan nilainya. Berarti ini dikurangi dengan FA-nya ini. Nah, seperti ini. Terus kita kurung lagi biar tidak keliru. Nah, seperti ini ya. Jadi F4 adalah FB, kemudian B min A, D4 min D4 min C4, kemudian dibagi dengan F4 min E4, yaitu FB min F4. Kita enter. Ada error. Oh ya, ini B-nya tidak saya masukkan rumusnya sehingga error ini harusnya. Nah, gini ya. Nah, ini baru sudah ketemu. Nah, kalau sudah ketemu C-nya, berarti kita masukkan fungsi C-nya itu adalah eksponen C dikurangi 5 dikali X-nya adalah C, atau kalau ketutup gini langsung aja ketik manual G4 gini ya. G4 pangkat 2. Nah, seperti ini. Kemudian FA kali FC. FA kali FC. Nah, ini ketemu lebih besar dari 0 ya. Lebih besar dari 0, maka selang baru yang dipilih adalah CB. Sehingga lebar selangnya itu dihitung dengan mutlak. Mutlak dalam Excel rumusnya adalah ABS. Absis dari C min B. B min C. Kenapa Bu harus dimutlak ya? Biar kalau nanti hasilnya negatif dia tetap positif. Karena yang di sini lebar selang diminta adalah positif nilainya. Nah ini. Setelah sudah, maka selang berikutnya di sini adalah yang CB ini kan. Maka di sini kita pilih hanya adalah C. Kemudian B-nya tetap sama dengan B. Nah seperti ini. Kemudian FA-nya. Karena ini yang berwarna hijau ya, sama seperti yang kemarin, ini tinggal kita tarik saja. Nah, seperti ini. Nah, ini juga lebih besar dari 6, maka kita pilih CB. Lebar selangnya, maka antara selang C dan B ini, oh ya, absisnya jangan lupa ya. C dan B. B kurangi C sama saja. Nah, gini. Nah, masih lebih besar dari 0. Ini tadi FAFC-nya, maka kita pilih selang CB-nya. Selang C ini, kemudian B-nya ini ya. Kemudian ini tinggal ditarik saja. Nah, ternyata masih lebih besar dari 0, maka kita pilih CB lagi. Lakukan seterusnya sampai perulangan 21. Mengapa sampai 21, Bu? Nah, di sini saya share lagi untuk PDF-nya.
Nah, ini ya teman-teman. Dia nanti teman-teman bisa menghitung dengan rumus yang sebelumnya ini ya, yang sama dengan biseksi itu kemarin rumusnya. Nah, ini. Nah, kalau tahu berhenti enggaknya dari Excel itu dilihat dari konvergensinya. Kalau konvergensi pada selangnya itu sudah mencapai 0,000, artinya tidak ada perbedaan antara nilai sejatinya atau nilai aslinya dengan nilai pendekatan numeriknya. Nah, maka di sini dia berhenti di iterasi 21. Oke, sekian saya rasa sudah cukup untuk pertemuan 6 tentang regulasi. Jika ada pertanyaan silakan bisa melalui grup WAG ya. Kemudian teman-teman agar saya bisa mengabsen atau melihat yang sudah hadir dalam perkuliahan ini, maka teman-teman bisa melampirkan nama NIM pada kolom komentar ya. Jadi berikan nama, kemudian NIM, kemudian keterangan hadir. Oke, begitu ya teman-teman. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih semua. Saya akhiri semoga ilmunya bisa berkah dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.